sahabat Careta, bacaan Renungan Dita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan Careta tentang Santo Giles Assisi, teladan bagi gereja. Kita akan mendengarkan kisah hidup Santo Giles Assisi yang diperingati setiap tanggal 23 April. Aegidius dari Assisi, atau yang lebih dikenal dengan nama Giles yang terberkati dari Assisi, adalah salah seorang sahabat terdekat Santo Fransiskus dari Assisi dan mendapat tempat istimewa di antara para sahabat Santo Fransiskus. Di bulan April tahun 1209, Giles tergerak oleh kedua temannya dari Assisi yang telah lebih dulu menjadi pengikut Santo Fransiskus, dan ia memohon untuk menjadi pengikut Santo Fransiskus juga. Dalam perjalanan hidupnya, Giles selalu mengalami kesulitan untuk mencari kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan juga tempat tinggal. Giles memperoleh pengalaman-pengalaman berharga yang membuatnya menjadi biarawan yang baik, setia, dan tekun. Setelah beberapa tahun berkelana, Santo Fransiskus menugaskan Giles untuk pergi ke sebuah pertapaan di Monteripido, sebuah daerah di Perugia, di mana ia memulai kehidupan kontemplasi penuh dalam doa dan tapa hingga kematiannya. Giles meninggal tahun 1262, tepat pada saat itu adalah perayaan ke-50 masuknya ia di Ordo Friars Minor. Giles dinobatkan sebagai orang kudus pada tahun 1777 oleh Paus Pius ke-6, tanggal 23 April yang hingga saat ini menjadi hari perayaannya. Ia mendapatkan kebijaksanaan suci secara penuh yang menarik setiap orang, bahkan juga Bapak Paus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20, Yesus mengingatkan kepada para muridnya dalam perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Kerendahan hati tidak sama dengan berkecil hati atau minder, tetapi berbesar hati bahwa dipilih dan diutus oleh Allah. Tidak juga menjadi sombong atau mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Kita sering mendengar seorang pewarta mengatakan bahwa mengikuti jalan Tuhan pasti akan mengalami kesuksesan dan dijauhkan dari masalah dan kesulitan hidup. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali hidup kita justru sulit, apalagi bila kita sungguh mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi murid Kristus berarti juga kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun ia menjanjikan penyertaannya yang tak berkesudahan. Panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi, sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dan gelombang kehidupan yang kita hadapi. Inilah Santo Giles Assisi yang melalui perbuatannya apa yang dikehendaki Tuhan, ia menjadi seorang yang baik, setia, dan juga tekun. Ia menjawab panggilan ilahi dan menolak segala bentuk kesenangan serta kehormatan duniawi. Ia menjadi seorang yang tidak sombong, ia menjadi pendoa dan pertapa yang rendah hati. Santo Giles Assisi mengajarkan kepada kita bahwa hanyalah seorang utusan dari Allah
yang tidak lebih tinggi daripada Dia yang mengutusnya. Ia mengajarkan agar kita selalu memiliki sikap rendah hati, bijaksana, dan juga selalu berdoa dengan tekun. Saudara-saudari, marilah kita meneladani sikap hidup Santo Giles Asisi yang penuh dengan ketekunan, kesetiaan, kebijaksanaan, serta kerendahan hati, sebagai utusan Allah yang rendah hati. Salam sehat untuk kita semua dan berkah dalam.